akan mencoba berbagi sedikit pengetahuan tentang pramuka. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Di sini berawal dari nama Bapak Pandu sedunia, Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Bapak Pandu dunia lahir pada tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith. Pada tahun 1912, ia menikahi Ophel St. Clair Sams dan dianugerahi 3 orang anak. Baden-Powell meninggal tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lainnya, yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuannya, Agnes, dirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girls Guides, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1922, beliau menerbitkan buku Referring to Success atau mengembara menuju bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu sedunia atau Chief Scout of the World. Di Indonesia, gerakan pramuka didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada tanggal 14 Agustus 1961. Sasaran utama dari gerakan ini adalah untuk membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur melalui beragam kegiatan yang ada di dalamnya. Gerakan Pramuka di Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan praja muda karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, pramuka pandega. Kelompok anggota yang lain yaitu pembina, pramuka, andalan, pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Sedangkan yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, dan terarah, dan juga praktis yang dilakukan di alam terbuka. Dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat bangsa Indonesia. Untuk kakak-kakak semua yang ada di rumah, setelah kita mendengar sedikit penjelasan tentang sejarah pramuka dari Kak Dame, selanjutnya kita akan membahas tentang materi pramuka penegak. Oke, sebelum itu apa sih penegak itu? Oke, di sini kakak akan jelasin apa itu pramuka penegak. Penegak adalah sebuah golongan pramuka setelah anggota penggalang yang sering kita temui di SMP. Anggota pramuka penegak itu berusia sekitar 16 sampai 19 tahun. Kenapa sih disebut penegak? Itu karena sesuai dengan kiasan pada masa penegakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Satuan-satuan terkecil dalam pramuka penegak itu disebut dengan sangga. Dan kumpulan dari beberapa sangga itu disebut ambalan. Setiap sangga itu beranggotakan sekitar 7 sampai 10 orang anggota penegak dan dipimpin oleh seorang pemimpin sangga yang dipilih oleh anggota sangga itu sendiri. Satu dari mereka akan menjadi pemimpin sangga yang sering disebut dengan pradana.
Ambalan yang terdiri dari beberapa sangga tersebut dipimpin oleh seorang ambalan. Dalam gerakan pramuka, penegak ada dua tingkatan. Yang pertama itu penegak bantara dan yang kedua itu penegak laksana. Setiap anggota penegak yang telah menyelesaikan SKU atau syarat kecakapan umum berhak mengenakan TKU atau tanda kecakapan umum sesuai dengan tingkat yang dikenakan pada pundak berwarna dasar hijau. TKU untuk penegak berbentuk sebuah tunas kelapa yang terlipat dua. Sekian materi tentang pramuka penegak yang bisa kakak jelaskan kepada kawan-kawan. Sini saya akan melanjutkan materi tentang kode kehormatan bagi pramuka. Kode kehormatan bagi anggota pramuka itu ada dua, yaitu pertama ada Trisatya, yang kedua itu ada Dasadharma. Bunyi Trisatya itu berbunyi Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, menepati Dasadharma. Yang kedua, Dasadharma. Dasadharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sekian materi dari kode kehormatan dan terima kasih. Sekarang kita masuk ke materi tujuan dan tugas pokok. Tujuan gerakan pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan dalam bangsa dan negara. Tujuannya agar 1. Anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak bagus, serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamaan. 2. Anggotanya harus menjadi manusia yang tinggi kecerdasannya dan keterampilannya. Yang ketiga, anggotanya harus menjadi manusia yang kuat dan fisiknya sehat. Yang terakhir, anggotanya menjadi manusia yang menjadi warga negara Indonesia. Tujuan tersebut merupakan cita-cita gerakan pramuka. Karena itu, semua kegiatan yang dilakukan oleh semua unsur dalam kegiatan kepramukaan harus mengarah pada pencapaian tersebut. Sekian tujuannya, saya ucapkan terima kasih. Sekarang kita masuk ke dalam tugas pokok. Tugas pokok dalam kepramukaan adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, menuju ke tujuan gerakan pramuka, sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan, gerakan pramuka selalu memperhatikan keadaan, kemampuan, kebutuhan, dan minat serta didiknya. Karena pramukaan bersifat nasional, karena kepramukaan bersifat nasional, maka gerak dan kegiatan kepramukaan disesuaikan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional bangsa Indonesia ini tercantum dalam garis besar haluan negara yang merupakan ketetapan MPR. Gerakan pramuka dalam ikut membantu pelaksanaan GBHN tersebut selalu mengikuti kebijakan kepemerintahan dan segala peraturan perundang-undangannya. Gerakan pramuka hidup dan bergerak di tengah masyarakat dan berusaha membentuk tenaga kader pembangunan yang berguna bagi masyarakat. Karenanya gerakan pramuka harus memperhatikan pula keadaan, kemampuan, adat, dan harapan masyarakat, termasuk orang tua anggota pramuka. Sehingga gerakan pramuka terutama pada satu-satuannya dapat menyiapkan tenaga pramuka
sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua, anggotanya, dan masyarakat lingkungannya. Sekian tugas pokoknya, saya ucapkan terima kasih. Salam Pramuka. Apa cerita? Kenapa syuting hari ini? Mantap. Kami pulang. Kami pulang lama. Tapi tidak apa-apa demi kalian. Oke guys. Ini pun ikut terlibat di balik layar. Mas, Mas. Ayo syuting. Syuting, syuting. Ngomong gitu sendiri. Ya. Baru, ya, gas ya. 1, 2, 3.